Iya karena kalau lawan Merab peluang untuk misalkan let's say oke deh Dana White menjadikan Merab versus Sugasian. Misalkan let's say Sugasian kalah. Sugasian jadinya kayak udah hilang title. Ya kan diambil Merab, abis itu ketemu Merab kayaknya udah cara mainnya udah beda. Mending gua call out Tuporia sama-sama stand fight. Terus abis itu kalaupun kalah dari Tuporia ya gelar gua nggak hilang. Terus orang juga memaklumi, wajar lah berat dia kan bukan featherweight. UFC 299 ternyata membekas sekali di para pecinta fans UFC Indonesia ya, terutama yang ikut nobar di Brewers Senayan City karena ternyata Dustin Poirier walaupun secara usia sudah tidak muda lagi cuma ya lightweight jadinya begini-begini aja sih. Kalau menurut gue, jadi Dustin Poirier lagi tidak ada regenerasi nih. Poirier Sisi buruknya begitu bang, tapi apa aja bang, ini menyenangkan hati semua penonton fans MMA kayaknya nggak cuma Indonesia bahkan dunia. Iyalah, karena memang mau nggak mau juga Poirier itu tetap fighter yang dinanti-nanti kan. Betul. Kayak tadi kita bahas sebenarnya fighter yang menurut gua sepanjang sejarah UFC ada gitu ya. Menurut gua yang paling flamboyan tuh sampai sekarang masih Poirier. Yoi, dengan gayanya dia yang walaupun udah botak sekarang ya. Nyisir rambut, megang hidung, benerin celana, terus yang gini-gininya. Tiap press conference juga dia doang kan yang nggak pakai kaos UFC atau jaket UFC, dia pakai kaos ini kan apa? Bajunya tuh baju pantai gitu. Iya, emang stylenya keren. asik aja stylenya gitu. Iya flamboyan, makanya tadi gue bilang ikut Paris Fashion Week aja dia bisa. Betul, ganteng pula dia. Iya. Tinggal main filmnya bisa. Iya harusnya dia bisa tuh kayak McGregor tuh main film tuh menurut cuma gua. dia jadi protagonisnya. Kalau McGregor penjahat banget, Poirier bisa lah jadi orang baiknya. Bisa ikut Marvel, bisa lah 1-2 film. Bisa. Gantiin Iron Man. Wah sulit banget dong gantiin Iron. Tapi memang pertandingan yang kalau yang di highlight kan berarti Fight of the Night dulu ya. Kalau Fight of the Night kan yang UFC 299 adalah Poirier sama Saint Denis Benoit itu kan. Dan kalau dari lu pribadi Dok, lu mengira bakal TKO kayak gitu nggak? Di video Fight Week gue, nih akhirnya gue memecahkan kutukan brother semua yang pada bilang, wah Radio Tempur nih kutukan, siapa yang pilih sebaliknya aja soalnya pasti salah gitu. Gue berhasil bener nih, Dustin Poirier TKO. Karena gue percaya banyak orang yang, apalagi nih Benoit Saint Denis, dia pasti datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dia KO winning streak, dia undefeated di UFC, dia langsung dikasih kesempatan emas naik lawan Dustin Poirier langsung ranking 3. Dia pasti ngerasa kayak nggak cuma gue doang yang percaya diri, ternyata promotor juga percaya sama gue dan gue bakal tunjukin. Dan itu yang bikin dia lupa kalau main boxing sama Dustin Poirier tuh lu nggak bisa nantangin dia main boxing. Udah lu main aman aja, kalau nggak grappling atau nggak main jauh gitu, jangan main dekat kayak gitu. Nah, dan kejadian tadi gue prediksi tuh TKO di ronde ketiga, ternyata sampai ronde kedua aja udah tidur ini Benoit. Benoit ya. Tapi memang Diamond itu berarti asal muasal Diamond tuh dari mana Dok? Dia emang julukannya ini El Diamante kan, emang The Diamond gitu. Terus gue di setiap bikin video tentang Dustin Poirier, gue juga kan fans Dustin Poirier. Gue bikin kayak quotes gitu lah, kayak berlian itu ditempa dalam tekanan, dan itulah Dustin Poirier, dia selalu bersinar dalam tekanan gitu. Nah di video Fight Week gue sebelumnya, gue mikir kata-kata gue adalah mungkin ini adalah batas ketika berlian itu udah nggak sanggup lagi terima tekanan dan akan hancur berkeping-keping. Tapi gue tetap berharap Dustin Poirier menang, dan ternyata masih dikabulkan oleh Tuhan. Ya, dan ini mengukuhkan beliau untuk menjadi king comeback ya. Iya, bounce jadi, back king. 8-0 ini nggak ada sepanjang sejarah UFC, tidak ada yang seperti Poirier. Dia nggak pernah kalah beruntun. Setelah kalah langsung bounce back. Tapi kalau dari lu mengira nggak kalau Benoit ini bakal di TKO ronde 2? Gua kalau misalkan TKO gue ngira, tapi yang gue tidak ngira itu adalah bagaimana Benoit itu bisa nge-push Poirier itu di ronde pertama tuh segitunya. Gue memikirkan kalau misalkan ronde pertama itu tuh Dustin Poirier itu bakal mendominasi pertarungan. Dan di awal-awal kalau misalkan lu lihat ya, itu kan mereka sempat adu low kick dulu tuh awal-awal. Si Benoit itu nge-low kick Poirier,
dan dibalas lagi sama Poirier. Bedanya adalah pas Benoit low kick, Poirier kayak gak bergeming gitu. Pas Poirier low kick keras banget kan. Emang low kicknya Poirier kan emang dari dulu kan senjata Poirier itu adalah low kick kayak gitu. Nah tapi yang gua ini kayak hats off juga sih buat coachnya si Benoit ya, yang mikirin strategi untuk mengetahui ini kebiasaan habit-habitnya si Poirier adalah yaitu yang flying guillotine itu dia jumping guillotine itu dan tahu gitu kalau misalkan kayak ini gue pas ngeliat ini jangan sampai pertarungan lawan Khabib terulang lagi nih kayak gitu. Iya memang guillotine-nya cukup mengganggu ya. Karena dia udah dibilangin sama coachnya udah nggak usah guillotine lagi, masih lagi digituin. Dan cara keluarnya Sandy ini sama persis kayak ronde 1 gitu. Masalah kalau guillotine itu ya kalau gagal udah lu di bawah. Posisi ini dominan. Ya udah sempat dominan kan sebenarnya kan. Hampir berapa kali itu di situ kan dikit-dikit loncat gitu. Iya, cuma masih tetap diakui ya, maksudnya Poirier defense-nya tetap oke ya di usia 35 tahun ya. 36. Iya. Dan Poirier itu tuh jadi bener kata lu Dok. Jadi berapa kali coba pas guillotine gagal, Poirier tuh bukan berada dalam full guard ya, tapi mounted position ininya. Benoit itu mounted position, terus abis itu ada back position juga kayak gitu. Dan Poirier juga sempat terkena ini juga kan triangle di mana akhir-akhir itu ronde kedua menit masih ada 3 menit on the clock gitu kayak wah ini kalah nih. Kacau. Abis itu tapi ya emang udah. Untuk istilah ukuran main event 5 ronde pace ini cepat banget sih, mereka kayak bener-bener gak ada pikiran gak ada championship round sini, kita selesain di awal nih gitu sih. Iya benar, dan dari awal udah ngegas kan mereka berdua kan. Udah ngegas sampai itu kayak di Broworks pada tahan apa semua itu ronde pertama itu. Iya, dan di ronde pertama ini Saint Denis ini nunjukin bahwa sebenarnya dia bisa berkompetisi di divisi lightweight ini ya. Kelihatan lah dengan cara mainnya memang kurang, kayaknya memang kalau bisa kita ngomongin soal pengalaman sama jam terbang aja kelihatan. Ya, betul, tadi lu bilang ngapain sama Dustin Poirier lu hajar atas terus, kalau lu bisa main bawah ya lu main bawah aja gitu. Cuma memang kalau misalkan nanti jam terbang makin banyak ini kan kayaknya pengalaman Saint Denis juga pertama kali ngelawan 5 besar kan. Iya, jadi ini pengalaman berharga untuk Saint Denis gitu. Tapi untuk Poirier justru ini suatu yang penting gitu. Maksudnya untuk Saint Denis kan ya gue kayaknya kalaupun kalah ya udah nih gue pengalaman tuh juga peringkat gue nggak akan berubah. Tapi untuk Poirier kan ini menunjukkan bahwa dia belum habis kan gitu. Betul. Ini selain untuk di promotor mengamankan ranking, tapi untuk pembuktian ke dirinya sendiri juga. Pasti Dustin Poirier merasa anjir setelah dunia countdown gue kayak dia yang ranking 3 mantan juara interim ada di posisi underdog ngelawan orang ranking 12 yang belum pernah tanding lawan 10 besar gitu. Gue di kayak dunia tuh udah kayak sepakat kalau gue masanya udah habis. Jadi ketika dia bisa menang lawan orang muda kayak gitu, dia kayak I'm still the dog in the yard katanya gitu. Iya, dan ini yang permintaan juga dari netizen yang nonton di YouTube kita. Kira-kira Poirier ini nextnya mau lawan siapa lagi Dok? Menurut lu sendiri sama menurut G deh. Harusnya Poirier lawan siapa lagi nih berarti nih nextnya nih? Kan dia harusnya udah semua dilewatin sama dia. Nah itu dia. Nah sebenarnya gue menarik nih. Kemarin sempat Habib di interview dan Habib bilang katanya UFC 300 nih kacau kalau menurut dia. Dia ngerusak matchmaking karena featherweight punya raja baru. Kenapa Justin Gaethje harus ngelawan Max Holloway di malam yang sama dengan Charles Oliveira ngelawan Arman Tsarukyan? Kan si Islam mau ngeladenin dua-duanya kan? Dia pengen ngeladenin pemenang, dia pengen ngeladenin Justin Gaethje dan pemenang Charles Oliveira dan Arman Tsarukyan. Kalau dua-duanya di malam yang sama sama-sama sakit gimana? Atau salah satu sakit atau Justin sakit duluan, berarti pemenang Arman dan Justin melangkahi Justin dong. Gitu kan kayak matchmaking nggak bener gitu. Dan kalau untuk kedepannya Dustin Poirier, gue emang nggak ngelihat ada lawan sih. Kalau menurut gue jadi Dustin Poirier, udah mending diem aja nunggu giliran lagi. Hah? Oh gitu? Iya, soalnya siapa lagi bang? Gitu. Iya, siapa lagi? Kecuali Arman dan Charles Oliveira, salah satu misalkan Charles kalah. Charles bisa buat bounce back nantangin rematch lawan Dustin Poirier. Atau Arman kalah, Arman bisa, gue masih anak muda yang siap nih masuk tembus jajaran besar lawan Dustin Poirier gitu. Iya, tapi nggak ada, jadinya kayak bukan pertandingan yang dinanti-nantikan ya. Iya,
bener kayak opening lu tadi Bang, lightweight gitu-gitu lagi. Iya, akhirnya ceritanya ya masalahnya siapa yang bisa ngalahin Islam Makhachev sekarang? Betul. Kecuali Islam Makhachev udah double champ aja. Dan itu yang paling berpotensi daripada sebenarnya kayak misalkan divisi gini, dia sendiri, daripada divisi yang lain gitu. Misalnya kita ngomongin bantam, tadi kan Sugasyan kan sebenarnya udah nantangin Topuria kan. Ini kan berarti kan udah beda divisi, beda kelas. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat kalau misalkan kayak Sean O'Malley udah nantang Topuria, kita ngerasa kayak ada yang janggal karena masih ada Merab gitu. Iya betul. Iya, tapi kalau Islam Makhachev emang ini kelasnya dia memang memang dia harus double champ. Iya, nggak ada yang bisa ngalahin dia, bener. Jadi kalau misalkan tadi Dustin Poirier ketemu Arman Sarukian pun ya udah nggak gimana-gimana. Iya betul. Tapi kalau lu siapa Ge? Harusnya Poirier lawan siapa nextnya Ge? Oh Poirier kan? Poirier Gua dulu. tadi Topuria. Gue sih masih pengen ngelihat Poirier ini emang egoisnya gue ya. Iya. Ngelawan Justin Gaethje lagi. Oh dia iya, bilang. trilogi kan satu sama bener. Iya sih, make sense. Make sense sih. Lihat Itu tapi harus slugger lihat 300 dulu Ge. Iya, Justin cacat Gaethje pulang. Iya. Cacat gini. Soalnya kalau misalkan kita bilang iya ini saatnya Dustin Poirier itu mendapatkan beltnya terus melawan Islam Makhachev, menurut gue kayak ya Nggak mungkin. udahlah gitu. Iya, jangan maksa, jangan Udahlah. maksa. Mendingan lu gak usah ngincer belt, tapi lu incer aja kepuasan kita ngelihat you do what you do best gitu. Yaitu slugger udah, dog fight aja udah daripada kita ngelihat lo kita udah ngelihat Dustin Poirier itu dibanting-banting sama Khabib kayak gitu kan. McGregor. Dijadiin ini jadi kayak apa sih namanya? Udahlah lawan Justin Gaethje aja udah. Iya betul. Dia Islam tuh gak usah diinin. Islam itu udah muridnya Khabib, jadi udahlah. Gitu. Iya. Dia tanpa sabuk pun gue yakin di akhir karirnya dia bakal masuk Hall of Fame sih. Iya. Oh tetap Dustin Poirier ya? Iya karena kalau lihat dari perjalanan sebenarnya dia cukup legendaris juga sih. Legend banget. Dustin Poirier. Tapi kalau Saint Denis, menurut lu nextnya gimana nih? Lawan siapa lagi nih kira-kira Dok? Banyak sih yang menarik kalau mau Dan Hooker. Oh. Dan Hooker tuh ranking 10 besar atau ya sebelahnya tuh si Jalin Turner. Gitu, sama-sama knockout artis, sama-sama brutal dan sama-sama ada potensi knockout kayak gitu. Berarti Jalin Turner menarik sih. Jalannya Saint Denis ini matchmakingnya bisa siapa aja, udah bagus dia. Iya. Di on the right track. Dan lagi pula kalau lihat gaya mainnya tadi Saint Denis ya, kayaknya bisa lawan Jalin Turner dia menang tuh. Bisa. Masih bisa lah ya. Bisa. Lebih masuk akal ketimbang lawan Poirier menurut gua. Iya, lawan Poirier nih kayak aduh, kalaupun si Benoit menang, bangun dramanya gimana gitu kan, terlalu terburu-buru gitu. Iya, terlalu terburu-buru. Sama dengan Jack Della kemarin. Jack Della versus Gilbert Burns kemarin. Maladena. Iya, Jack Della Maddalena. Nah, gue pikir kalau dia menang dan merampas ranking Gilbert Burns ranking 4, iya. kayak ini orang baru kedengaran nih kemarin dan kemarin pun menangnya split decision aja. Tapi kemarin bener-bener kita ditunjukin striking masterclass gitu. Dia strikingnya rapi gitu kan. Gilbert Burns emang dia unggul di grappling, itu terus andalannya. Pas di ronde ketiga peluk terus. Tapi begitu lepas Jack Della mikir oh ini pasti ngincar takedown lagi. Dini langsung tewas. Dan yang gue kaget tuh gini nih, Gilbert Burns tuh kan posisi kan jatuh gini ya si Maddalena dipegang tangan gini itu kan kayak pegang terus ditarik lagi kan supaya gini. Gue gak nyangka cara keluar itu kayak gitu loh. Pas ditarik dia begini sama dia digulingin. Iya. Dan habis itu masuk tuh apa uppercut ya? Ini ya. Dak. Nah itu baru goyah tuh Gilbert Burns. Terus ya itu insiden wasitnya stoppage terlalu lama gokil itu Gilbert Burns dihukum di situ diambil 1-2 tahun umur ya kayaknya. Soalnya kalau menurut gue kayaknya gini, mungkin di kepala wasit, kalau di kepala gue juga sama nih, kepala penonton juga sama. Gilbert Burns tuh cuma perlu survive aja. Soalnya dia di ronde-ronde sebelumnya emang udah menang nilai. Iya, makanya banyak gitu. Makanya wasit tuh bilang ini nih kalau misalkan dia masih bisa ngelawan, soalnya kan awal kan tangannya masih begini kan. Sampai akhirnya dikenain elbow berkali-kali gini dan itu udah oh ya ini udah bahaya nih. Alasan kenapa wasit tuh bakal ngentiin pertarungan lebih cepat ketika lu elbow gini ya dibanding lu hammer. Soalnya tuh ketika kita memukul elbow tuh begini, ini adalah gerakan yang natural. Ketimbang kita gini atau kita gini. Ini tuh udah gerakan natural manusia. Jadi gerakan natural manusia ditambah lagi sikut. Bagian paling keras di manusia itu udah pasti oh ini udah damage-nya udah parah banget. Jadi mendingan kayak deg-deg. Oke.
3 kali elbow gak defend, ya udah gue stop deh. Emang gak ada kesempatan lagi. Dan itu yang di elbow sebenarnya belakang kepala kan. Jadi agak bahaya ya untuk wasit samping. Untuk wasit nggak ngetin cepet itu terlalu bahaya. Makanya Gilbert Burns langsung tiduran gitu kan. Iya, waktu announcement dia nggak kuat buat diangkat tangan atau gitu-gitu kan. Dia bilang mau tiduran aja dulu. Itu 1 menit lebih, kelebihan 1 menit meninggal itu. Nggak bener itu masalahnya belakang sini cuy, itu brutal banget. Leher. Jadi kalau misalkan itu kan tidak disengaja kan. Kalau yang paling bahaya kan emang belakang kepala sini nih, belakang tempurung. Tapi kalau misalkan di bagian leher tuh sedikit unik sih. Rasanya dipukul leher tuh gini Mal. Kenapa dia itu kayak gini ya? Lu dipukul leher begini aja. Itu tuh nanti, karena ini waktu taruh derajat kan latihan gue kan dipukul leher ya. Itu ntar gelap semua, kunang-kunang, terus nih kayak ketegang gitu. Dan lu ya itu mata nggak bisa ngelihat. Iya, apalagi padahal mata lu melotot gini ya, tapi pas gitu tuh udah gelap aja. Iya, apalagi elbow gitu. Dari atlet yang dilatih membunuh. Iya, apalagi gitu. Padahal Gilbert Burns kalau misalkan dia ground control aja di ronde terakhir masih bisa menang tuh. Peluk terus tap gini udah. Iya, walaupun membosankan ya, namanya ranking 4 ya dijaga lah gitu kan. Dan itu sebenarnya kalau ngomongin soal peluk memeluk ya, yang cukup di highlight juga di UFC 299 itu adalah Blades lawan Almeida. Oh iya. Karena sebenarnya Almeida itu udah potensi, kan dia ronde 1 ronde 2 emang meluk, ronde pertama ronde pertama doang kan meluk doang tuh. Meluk doang sampai penonton emosi dan itu memang cara mau menang. Kalau lu kan undefeated kan posisi Almeida kan. Akhirnya bisa dikalahin sama Blades nih untuk pertama kalinya dia kalah kan gitu. Dan itu Blades juga kincar momennya sama kan. Jadi sekali lu sama kayak si Gilbert Burns, begitu ketahuan mau take down lagi, kelihatan langsung hammer fist gitu. Iya, dan dia bilang yang bikin lu menang uppercut kan. Uppercut lu begitu Almeida ngedekat sama lu uppercut itu baru lu hammer fist atau langsung aja pas hammer fist ya lu bilang. Terus kata Blades pas hammer fist ya itu yang menentukan kemenangan gua. Kalau uppercutnya kayaknya nggak akan gimana sih. Iya, gokil itu bener-bener bagaikan bumi dan langit ronde 1 dan ronde 2. Cuma butuh 1 sprawl, 1 takedown defense, udah langsung selesai pertandingan. Langsung selesai dan kelihatan kalau Blades susah keluar awal-awal kan. Iya. Susah banget ini. Sempet kaget karena Curtis Blades itu terkenal wrestler terbaik di jajaran heavyweight gitu. Iya. Kok bisa di otak-atik gini sama Almeida, diangkat lah, dibanting. Dan dia Brazilian Jiu-Jitsu kan soalnya. Lawan wrestler Amerika. Iya. Makanya dia sampai begitu-begitu, anjing PR banget keluar ronde 1 tuh. Gitu Ge, lu gak nonton tuh Ge? Gak nonton gue yang itu. Iya. Gue lagi sibuk di jalan sambil mikirin jingle yang akan gue keluarkan sekarang. Anjing masih ada. Gue udah tadi mikir nih gimana nih jingle nih. Udah dapat sekarang. Boleh, berarti di menit 17 ada jingle. Apa itu? Duplak, kena head kick, nang. Bener kata netizen, ada yang ketawa di sini dengerin jingle kayak ada yang komen gitu kayak. Ya, hiburan aja bro. Udah, yang penting pede aja lempar. Justru saya itu bingung kalau ada yang ketawa. Gue justru bingung. Komen kayak gitu tapi tiap kali Bang Geng gak ada, waduh mending gak ada jingle nih. Ada jingle ya. Cuma mana bisa kita bikin. Kalau ngomongin soal Ge Pamungkas kan di belakang ada style bender. Wah, ya, sebenarnya ada yang lebih cocok dibilang style bender di UFC 299. Betul, cocok dibilang reinkarnasi Anderson Silva dibanding Israel Adesanya, yaitu adalah MVP Michael Venom Page. Iya, itu ya, walaupun itu darah segar untuk UFC sekarang karena memang gua pribadi nggak pernah nonton pertandingan se-entertain itu. Tangan turun ke bawah, terus kayak ngecengin orang udah jatuh, si Kevin Holland bisa ditampol dia nggak mau. Lo tau nggak? Gue salaman minta maaf dulu pas salaman. Kenapa lu gara-gara dia kenapa nampol gua? Salaman. Terus dia minta maaf. Minal aidin. Kenapa? Lo tau nggak? Ini kocak banget. Gimana gue bisa stumble upon Mike Page ya? Yeah. MVP. Gimana gue bisa tahu MVP? Lu tau gak dari mana? Karena gue lagi iseng di YouTube. Di YouTube isengnya gini, trash talk gone wrong. Oh iya. Lu lihat aja di situ trash talk gone wrong. Jadi di situ ada dia tuh kayak joget-joget gini-gini. Terus ada dia abis kayak tendangan memutar gitu. Yeah. Itu waktu dia di Bellator keren banget Mal. Ininya cara knockoutnya. Di Bellator ya? Iya, dia tendangan memutar gini terus dia diam gini. Lawannya mundur jatuh. Kelimpungan dia diam aja gitu. Gokil. Nah, dia itu kalahnya tuh pas dia lagi kayak joget-joget gini kena head kick jatuh kayak gitu. Sama persis kayak Anderson Silva kan. Anderson Silva ada satu yang dia Chris Whitman kan dia gini kena
Tidur gitu. langsung. Tolong. Emang ada. Lu kalau showboating gitu tuh. Resikonya high reward, high risk, high reward tuh kayak gitu. Tapi tadi lu lihat kan dia pas kemarin pas dia showboating gini, dia kan gini-gini. Pas mau diserang langsung muter spinning Iya, spinning gokil. elbow. Iya, ini spinning Yang elbow. gini-gini. 2 kali kena. Gokil spinning elbow. Ya tapi Pancingan ternyata. sayang umurnya aja sih ya. Iya, Umurnya 36. UFC harus pinter-pinter nih. Kalau pengen bener-bener diperes nih orang star powernya, jangan lewat jalur lama lagi, lawan yang belum ranking, lawan ini udah langsung lawan bintang-bintang aja. Iya gitu. kelihatan nggak? Walaupun sebenarnya kalau yang stand bawah gitu kan dia taekwondo dan karate kan. Iya. Kelihatan kayak ada stand-standnya Wonder Boy, tapi taekwondo nih gaya-gayanya. Terus tangannya ke bawah gitu. Walaupun tadi sebenarnya waktu kita nobar kemarin kita nobar UFC 299 ada yang bilang kalau yang stand tangan ke bawah ini jarang ada yang bisa bertahan lama. Iya, betul. Iya. Betul. Sekali kecolongan aja udah beres tidur langsung. Ya soalnya open banget kan. Iya. Nggak begini-begini kan nggak melindungi. Soalnya kan kalau misalkan tangan gitu kan dibilang kan unorthodox ya. Itu bagian unorthodox itu kalau di boxing itu dibilangnya wild style. Jadi ada beberapa boxer yang gaya bertarungnya gini, wild style kayak gitu. Ada yang drunken style, ada yang mabuk gitu-gitu. Nah ini nih yang wild. Karena liar banget, karena unpredictable. Nah masalahnya unpredictable itu tuh bakal kalah sama yang orthodox. Yes, yang textbook banget. Yang textbook dan yang udah hafal kayak oh ya dia begini. Kalau udah dikenal patternnya dari video tapes 1, 2 gitu tuh baru tahu. Nah masalahnya MVP ini dia selain wild style gitu, selain unorthodox, dia tuh cepet Iya, banget. gokil. Cross banget. kanannya masuk terus bang. Cepet banget. Cross kanannya. Kevin Holland sampai Iya, dari 9 cross tuh 8 yang masuk lah. Satu tuh ada pas dia mundur baru nggak kena kayak gitu. Masuk terus cross gokil. kanan. Dan Iya. gak cuma dia cepet masuk, Kevin Holland pun gak dikasih masuk. Istilah Kevin Holland yang fighter yang sangat menikmati pertandingan, selalu ketawa, yang bahkan dijanjiin bakal ada podcast di atas oktagon. Ternyata emosi kan, saking anjir gue mukul gak masuk nih Akhirnya orang. pas kena ground baru kan gitu kesel banget. Iya, itu aja iya, dia iya. tenang dia masih Iya. katanya ngeliat gitu. Itu Bukan yang kayak gini-gini. salah satu yang gue sangat kagum ya, sangat salut gitu. Karena biasanya fighter yang kayak Stephen Wonderboy Thompson ketika udah di take down udah skakmat. Nah ternyata dia masih tenang di bawah, bisa berdiri, clinch dibalikin gitu. Iya. Dan kalau misalkan kita lihat pertandingannya, kita lihat ulang pertandingannya ya. Jadi gini, petarung itu kan biasanya kan dia ngepredik serangan apa itu dari jarak. Iya. Jadi kalau misalkan jaraknya jauh, oke, ini kemungkinan dia bakal ngebukanya dengan maju, jab atau tendangan kayak gitu. Nah, ini jaraknya si MVP bersama Kevin Holland itu jarak tendangan. Gak ada yang nyangka dia bakal maju lunging cross, langsung pukul cross sebagai pemulai, terus dia mundur. Oke. Itu nggak ada yang nyangka. Atau nggak ada yang nyangka dia memulai dengan tendangan dengan kick to the body. Abis itu diakhiri dengan ini left lead hook. Gak ada yang nyangka. Jadi Gak ada yang nyangka kreatif banget, style bender ini. Ini baru style bender. Nah kira-kira MVP nextnya di welter berarti lawan siapa? Karena kan tadi Madalena call out si Shavkat Ramonov kan aneh banget. Nah kalau MVP lawan siapa? Welter ini untuk bisa kata lu tadi ini harus gas terus. Masa langsung Kamaru Usman? Gak mungkin. Kalau langsung Kamaru Usman kayaknya gak mungkin. Welter ini ya mungkin Colby Covington bisa. Colby Covington udah di booking kan sama si Ian Gary. Oh iya bener. Kalau mau ya Geoff Neal. Abis beres kan dari Ian Gary. Nah, mau gak mau ya. Kalau gue takutnya malah UFC bakal pikir kebalikannya. Jadi UFC malah mikir ini MVP ini kan umur udah 36. Dia kalau misalkan dia itu ingin mencapai apa namanya kayak kejuaraan gitu, ingin take the belt, ini mau sampai umur berapa nih dia? Jadi dia akan dijadikan batu loncatan buat petarung-petarung muda. Ya mungkin. Which is itu adalah apa win-win solution, bukan win-win solution ya. Kalau misalkan ini petarung muda nih, udah kita jadiin aja lawan MVP. Kalau petarungnya itu menang, setidaknya kan dapat nama juga. Ya wajar. Tapi kalaupun kalah, ya MVP yang naik atau lanjutin gitu. Either way dua-duanya ini kayak menjadi magnet penonton aja kalau menurut gua. Iya, makanya tadi pas G bilang pemain muda, sebenarnya menurut gua yang paling cocok lawan MVP ya Madalena dulu.
Oh. Iya harusnya kan sebelum lu calling out tadi kan call out si Shavkat Rahmonov. Menurut gua kan terlalu jauh lah kalau lu anjing lu baru menang begini doang lu mau langsung Shavkat Rahmonov gitu. Terlalu jauh lah levelnya masih agak jauh. Justru Madalena ketemu sama MVP. Dari situ kalau Madalena masih menang, oke lalu kalau mau call out Shavkat silakan deh gitu. Atau enggak MVP-nya yang call out Shavkat kan lebih lucu. Kalau dia menang MVP. Mungkin si Jack Madalena dia ngelihat gue ngerampas rankingnya Gilbert Burns nih, gue langsung ranking 4 sekarang. Iya. Sedangkan Kevin Holland kan ranking 11. MVP 13. berarti nyuri ranking 13-nya. Terus Jack Madalena kan modal dia gitu aja. Iya. Gue undefeated gitu. Jadi gue pengen lawan yang undefeated lagi Shavkat. Tapi gue salut sih dia berani banget setelah semua orang gak ada yang mau nyebut nama Shavkat di welterweight, dia berani gitu. Iya itu call gila out. sih. Iya. Call out. Dan ini kebangkitan petarung Australia juga ya kan di UFC 298 petarung Australia kita tahu. Iya tumbang. Bintang terbesar Australia. Tiba-tiba muda. ada Madalena walaupun menang cukup meyakinkan lawan Gilbert Burns. Nah ini ada dari Australia lagi nih. Iya. Dan ini kan yang kita bilang kalau negara-negara yang lagi dipantau UFC-nya kan kalau dulu kan Amerika Brazil. Ini tiba-tiba udah ada Rusia. Udah mulai menarik. Georgia. Kan Kazakhstan ya? Berarti Rahmonov Kazakhstan kan? Song Yadong China gitu. Dan ini salah satunya adalah ya Australia yang lagi gila-gilanya kan. Makanya kalau misalkan Madalena ini menurut gua call out Rahmonov kayaknya nih kayaknya gengsi negara nih kayak gua bisa ngalahin kalau Kazakhstan mah Asia ini mah gitu. Mungkin ya, tapi ya kalau menurut gua memang paling cocok Madalena ketemu sama ini dulu, MVP dulu. Akan lebih seru nanti yang menang dari situ mau call out yang paling atas lagi terserah deh gitu. Kalau menurut gua. Cuma kalau lu ngomongin soal petarung tadi kita juga sounding soal Rusia dan ada Song Yadong juga. Kan Petr Yan menang. Baru aja menang. Dan ini berarti comeback juga lah dari 4 kali kalah tiba-tiba Petr Yan mengalahkan Song Yadong. Ya cukup meyakinkan lah ya. Cukup meyakinkan dan template-nya kita semua tahu gitu. Ronde 1 pasti Petr Yan kalah gitu. Ya download apa namanya download? Iya download data dibilangnya. Dia mesin diesel panasnya lama gitu. Dan kita si Song Yadong ini kan dia kan sebenarnya yang call out si Petr Yan. Setelah dia dapat main event ngelawan Guterres menang dia langsung belajar bahasa Inggris ngomong, "Hey Petr Yan, where are you?" Langsung begitu. Bahasa Inggris. Petr Yan juga tadi baru sekolah di Wall Street itu. I support you. Thank you for the support. Ditanya apa? Petr Yan gimana lu di ronde pertama merasa tertekan tapi gini, "Thank you for your support." Udah hafalannya begitu. Kayaknya dia les bahasa Inggris di metode Kumon. Metode Kumon adalah les matematika. Salah dia. Iya. Tapi itu kacau sih. Iya. Itu kelihatan banget emang apa soalnya kayak ngeliat dua fighter yang beda. Jadi pas lu bilang tadi download data tuh emang iya Petr Yan tuh. Ronde pertama dia incer low kick, incer body, udah low kick body. Iya. Pas ronde kedua bingung. Mulai banting-banting. Nah, iya. Ini di Twitter gue ngeliat gini, ada yang komen bagus. Ronde 1 Petr Yan dia bertanding sebagai boxer. Ronde kedua Petr Yan dia bertanding sebagai wrestler. Ronde ketiga dia bertanding sebagai MMA. Gitu. Wih, gila keren juga itu ya. Dan kalau lihat gini, Song Yadong itu ada shifting mental juga. Dimana di pas ronde pertama Song Yadong itu memulai dengan inisiasi, memulai dengan feint. Dia kebanyakan feint, bener. nge-take down sehingga Petr Yan tuh jadi reaksi aja gitu. Latah dia yang melakukan aksinya dan Petr Yan tuh yang reaktif. Pas ronde kedua kebalikannya. Jadi Song Yadong bener-bener nggak ngelakuin feint karena dia mikir ini dia gimana lagi nih mau apa lagi nih yang keluarin sama Petr Yan nih. Iya gitu. Dan di ronde ketiga jadi kan itu di mention juga sama si Daniel Cormier. Nih kok Petr Yan latah banget dipancing sama Song Yadong langsung sprawl mau coba sprawl. Apa masih ada trauma dari merap gitu kan katanya. Nah di ronde ketiga kelihatan tuh si Song tuh masih mau coba cuma muka udah hancur badan udah capek jadi telegraf banget tipuannya gitu. Jadi gak direspon sama si Petr Yan. Iya kelihatan capeknya ya Song Yadong ya. Padahal untuk sekelas Song Yadong gitu. Iya di Instagram si Petr Yan ada videonya dia lagi di backstage gitu kan. Bear standing mungkin masih luka-luka lagi pemulihan tuh sambil nonton main event dia nantang Chito Vera. Oh gitu. Karena secara ranking matchmaking masuk akal sih.
Masih masuk akal. Masuk akal. Tapi memang kalau ngomongin soal, lu juga udah sounding soal Chito Vera ya. Karena kita harus akui sepanjang UFC 299 ini kita tidak pernah melihat stamina segila Chito Vera. Iya. Ini orang badak cuy. Determinasi sekuat itu. Lu bayangin udah kena nih, ini Iya. dengkul nih. Kalau kita bertiga aja udah pasti meninggal. Udah Iya. pasti tewas di tempat. Dia masih bangun, masih berdiri. Iya. Walaupun dua-duanya sama-sama gila ya. Itu udah ronde keempat yang kena perut tadi, ronde 4 apa ronde 3 gitu. Sean O'Malley kan Iya. kena perut tuh. Oh itu ronde ke-5. Ronde terakhir itu Ronde udah terakhir ya? 10 Kalau detik Sean doang O'Malley, terakhir, iya. Nah itu pun harusnya kalau orang normal seperti kita sudah pasti meninggal Udah di tempat, muntah-muntah. Iya. muntah-muntah paku lah di situ kan. Dia masih bangun berdiri, makanya dua-duanya ini performance of the night kan, Iya. pertandingan ini. Iya. Karena memang ini kita harus akui Chito Vera ini berarti rekornya untuk nggak pernah di finish, nggak pernah Iya, selesai, masih terjaga. masih terjaga. Masih terjaga. Gak pernah di finish dan gak pernah knockdown. Dia limpung yang jatuh kayak Sean Denny tadi aja nggak ada gitu. Bener-bener gokil ini orang. Iya. Dan sebenarnya pertandingan ini udah sesuai dengan plannya Chito Vera. Waktu di interview di ESPN dia bilang Sean O'Malley ini emang gifted. Dia tuh udah dapat berkat dari Tuhan. Dia tuh bertalenta gitu untuk kayak gini. Karena di Radio Tempur juga gue bilang talenta versus kerja keras. Yeah. Karena Chito Vera nih dari kerasnya kehidupan dia bisa berantem gitu. Sedangkan si Sean O'Malley ya emang talent bisa kayak gini, bisa fast twitch kayak gini, bisa cari opening dan lain sebagainya. Nah, tapi Chito Vera yakin dia bisa menang adalah karena dia ngerasa nggak ada yang punya binatang seperti dia di dalam dirinya gitu. Jadi dia pengen pertandingan berlangsung alot sampai championship round, sampai ronde keempat, sampai ronde kelima, sampai si Sean O'Malley mulai ragu dengan powernya sendiri dan kebinatangannya si Chito Vera yang bakal overcome si Sean O'Malley. Dan sebenarnya ada peluang menang si Chito Vera kalau bawa pertandingan ini berantakan gitu. Jangan rapih. Kalau bawa berantakan bisa menang gitu. Yang tadi dikejar-kejar, yang di flying nih ke pagar, yang gini-gini. Sean O'Malley yang mainnya terlihat sempurna aja tetap bocor hidungnya gitu kan. Iya. Cuman ya balik lagi emang juara kita, bantamweight kita gokil banget. Dia distance manajemennya, ketajamannya. Dan kalau bukan Chito Vera yang tanding di ronde 1 ronde 2 udah tidur itu kena tinju-tinju kanannya si Sean O'Malley. It was a masterclass performance kan dibilangnya. Masterclass. Soalnya Iya. footwork ada, permainan low kick, high kick ada, terus Feint-feintnya. boxing ada, feint ada, man in distance ada. Tapi ya itu dia, makanya gue setuju sama Sado. Lu tau gak sih Dok, gue ngelihat pertandingan Chito Vera sama Sean O'Malley ya, itu mengingatkan gue sama film ini loh, film Rocky lawan Creed, di mana Apollo Creed tuh dia lebih cepat, pukulannya lebih keras juga. Tapi at the end of the day itu kalau misalkan dibawa ke 12 rounds ya, ini bukan 5 rounds ya, 12 rounds ronde 12 itu tuh lama-kelamaan yang tadinya orang cepat itu pasti bakal melambat, yang tadinya orang nggak kena pukul pasti kena pukul. Tapi at the end of the day yang bakal bermain itu adalah heart sama chin. Dan benar, itu heart. gila. Sean O'Malley udah ngeluarin semuanya. Iya. Dia udah nih kena. Terus dia udah Jab andalannya udah kena. Jab Iya. udah Strike kanan flashnya. kanan langsung kena di dagu. Iya. Udah. Iya, sampai mata itu kan, mata bocor Matanya, itu. iya. Makanya dibilang kalau sampai ronde kena menang nih Chito Vera gitu. Iya, bercandanya begitu ya. Iya. Tapi tetap bangun ya, Ge. Tetap Chito Vera Bangun, tetap bro, lu ada warrior, siapain bro. lagi? Benar, nggak ada yang bisa meragukan heartnya gitu. Iya. Tapi memang kan pertandingan tadi membuktikan bahwa itu layak untuk title shot lah ya. Maksudnya itu pertandingan Iya. yang kita tadi juga terhibur sekali dengan pertandingan itu ya. Walaupun Dua-duanya. banyak yang bilang, oh ini Chito Vera nggak layak. Tapi pas setelah kita ngeliat pertandingan itu, ini emang benar pertandingan layak. perebutan sabuk ini. Beneran perebutan sabuk nih ya. Iya. Iya ini memang gila, gue lebih terhibur ini daripada Duplessis sama Sean Strickland. Walaupun Duplessis malah tetap terhibur lah ya. Iya. Cuma memang berarti sebenarnya Chito Vera harus ketemu sama ini dong. Tadi lu sebut siapa? Piotr Yan. Iya Piotr Yan aja kan, Iya, yang paling karena- masuk akal ya. Iya, karena ranking sebelahan kan 4 dan 5 gitu. Iya sih. Dan kalau Piotr Yan menang lawan Chito Vera, dia berhak lagi buat title shot. Si Chito Vera menang, mungkin gitu kalau urusan si Sean O'Malley udah beres sama Merab gitu. Gue cuma berharap sih Chito Vera itu tidak mengulangi nasibnya Tony Ferguson aja sih. Oh iya, dia menelan kerusakan terlalu lama. Dulu kan Tony Ferguson dagunya tuh senjata kan. Dia nggak apa-apa kena Iya. pukul asal dia bisa balas kena pukul. Cuma semua itu ada batasnya gitu. Iya, lama kelamaan lu tiba-tiba kata si Tony Ferguson, iya nggak apa-apa chin gua sampai dibilang zombie gini-gini kan. Iya.
ketemu sama si orang yang pukulannya keras banget di kelasnya, which is itu Justin Gaethje. Udah berubah langsung habis itu, losing streak. Iya, andai kan makanya. Tony Ferguson KO di ronde pertama gitu, kadang pukul KO tidur, udah dia nggak akan serusak ini gitu. Udah nggak bakal serusak ini. Kalau ini Makanya dia bener-bener iya, jadi disiksa. paling andalannya si Chito Vera itu ya oke, kita tahu dia udah terbukti sturdy kan ngelawan Sugar Sean. Ya udah lu latih offensive game lah. Lu harus latih offensive game. Kalau bisa kayak Sean Strickland aja. Sean Strickland kan dia kalah lawan Pereira. Next thing you know dia terbang ke gymnya Pereira, latihan sama Pereira. Iya. Itu baru mental fighter tuh, dia kayak you know what, I don't give a shit who beats me. Selama gue bisa if I can make myself a better fighter, gue bakal latihan. Daripada kita nonton video rekaman, ini orang kok bisa ngalahin gue ya? Langsung tanya aja ke dia ya kan. Lu gimana sih ngalahin gue gitu. Aneh banget. Tapi memang kalau kita lihat si Sugasian hari ini kemarin hari ini, karena tag-nya kan baru pas kelar banget ya. Cuma memang di situ kalian berdua setuju nggak kalau ini termasuk pertandingan tergokil di karirnya dia? Maksudnya ini tuh kayak menunjukkan bahwa emang dia layak punya title itu. Walaupun kita tetap setuju Sugasian ini, Sean O'Malley selalu sepertinya kayak menghindari wrestler ya. Maksudnya kayak kita ngomongin soal Merab tadi juga kalau kita lihat di ESPN sudah sempat mau salaman tapi nggak mau, yang kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalian berdua setuju gak kalau ini peak karirnya Sean O'Malley pertandingan tadi terutama ya, itu menunjukkan bahwa emang lu layak gelar juara dengan badan sekrempeng itu gitu. Gue di caption Instagram gue kan gue bilang masterclass, too fast, too precise, too talented. Ini bener-bener si Sean O'Malley selain masterclass yang dia tunjukkan tadi, dia juga udah membuktikan dia fighter 5 rounds gitu. Bahkan sampai ronde keempat sampai ke ronde kelima masih berdiri dia istirahatnya. Gak gas. Iya, gokil. Dia emang level champion gitu. Nah, dan bahkan kalau kita nonton lagi ya pertandingan Henry Cejudo versus Merab, meskipun kita tahu itu Merabnya terlalu over pede gitu, kita ngelihat Henry Cejudo aja bisa ngeklip Merab sampai dia goyah gitu, baru si Merabnya udahlah berhenti main-main, baru dibantai si Henry Cejudo gitu kan. Nah, berarti ada kans Sean O'Malley mendaratkan satu tinju yang langsung bikin Merab tidur gitu. Makanya si Merab kalau udah lawan si Sean O'Malley udah nggak boleh gimmick lagi, harus fokus dari awal gitu, karena satu momen aja bisa tidur, soalnya dagu dia kan bukan dagunya Chito Vera. Iya benar. Gitu. Kalau lu dan gak semua orang juga pukulan itu kayak Sugar Sean juga kan. Maksudnya kayak kalau misalkan gue yakin sih kayak lututnya Sugar Sean tuh kena siapapun kecuali Chito Vera ya pasti limbung sih. Iya betul. Orang sampai bunyi gitu, full stadion Miami itu bisa kedengar. Miami anjing juga lu, Miami. Anjing lu Miami anjing kayak ini lu. Tapi kalau misalkan pertanyaan tadi Emel, kalau gua tuh ngelihat emang itu adalah strateginya bagus sih. Soalnya gini, dulu itu Conor McGregor, dulu nama yang paling besar kan Conor McGregor. Kalau sekarang mungkin di bantam itu nama yang besar itu adalah si Sugar Sean, di mana dia udahlah kalau misalnya ada dia, magnet penonton semua bakal nonton dia, dan dia juga punya privilege kepada UFC untuk menunjuk siapapun yang dia pengen lawan kayak gitu. Nah bedanya adalah McGregor itu semua orang tahu kelemahan dia adalah ground game. Tapi entah kenapa kalau misalnya ada nama yang bagus ya udah dia terima aja kayak gitu. Awalnya tuh Michael Chandler ya, itu kan juga kan sama waktu lawan McGregor, Michael Chandler itu tergantung tetap masuk yang sama. Belum Michael Chandler belum masuk. Ini mungkin Rafael dos Anjos, Eddie Alvarez. Eddie Alvarez tuh aduh lupa lagi gue siapa tuh. Tapi maksud poin gue adalah McGregor tuh nggak pilih-pilih lawan. Emang, dan pernah kan Dana White kan bilang kan harusnya ada tanding, McGregor ada tanding, terus dia nelfon McGregor, sorry banget nih nggak bisa. Terus kayak I don't care. Pokoknya lu cariin aja gue lawan siapa besokannya gitu. Nah, kalau Sugar Sean itu benar-benar lebih picky, which is itu lebih bagus. Jadi dia tahu mana tuh yang bisa yang dia lawan, mana yang dia belum bisa lawan. Mungkin dia belum bisa melatih ground game-nya, jadi dihindari dulu. Iya, karena kalau lawan Merab peluang untuk misalkan let's say Dana White menjadikan Merab versus Sugasian. Misalkan let's say Sugasian kalah. Sugasian jadinya kayak udah hilang title.
Ya kan diambil Merab, abis itu ketemu Merab kayaknya udah cara mainnya udah beda. Mending gua call out Topuria sama-sama stand fight. Terus abis itu kalaupun kalah dari Topuria ya gelar gua nggak hilang. Terus orang juga memaklumi, wajar lah berat dia kan bukan featherweight. Iya, jadi masih maksud gua dia cukup jenius untuk dia call outnya Topuria karena kan kita pikir wah ini Merab lu naik lah ke atas panggung gitu kan. Kita pikir gitu kan. Karena kan Merab udah mulai apa ya kayak bukan roasting sih jatuhnya yang dapat jaket terus dipakai gitu-gitu udah mulai bercanda-bercandain trolling banget, Merab trolling banget gila, padahal mukanya nggak cocok trolling ya. Iya, tapi dia udah mulai nge-troll kan. Iya. Dan yang menarik yang tadi lu bilang Bang di ESPN ada videonya yang si Merab nyamperin Sugasian tapi dicuekin. Itu dari segi PR pinter si Sugasian karena sekarang nih lagi semua tuh lagi menyoroti si Sugasian, spotlightnya lagi di dia. Jadi dia menang. Dia nggak mau bagi-bagi Merab. Nih Merab nyari panggung nih nyamperin gue, cuekin aja gitu. Ya itu makanya jenius untuk dia call out Topuria. Kalaupun kalah ya udah beda ini. Kalaupun dia menang ya udah dia double champ. Ya udah biarin aja kayak karena kan dia yang challenge kan. Berarti kan udah kayak itu tuh keputusan yang menurut gue pikir tadi anjing juga aneh banget nih callingnya kok Topuria ya. Maksudnya lu aneh banget. Mending kayak Pantoja kita bahas di episode sebelumnya kan. Raja yang bertanggung jawab. Kelarin aja dulu divisi lu. Tapi enggak, Sugasian tahu lawan Merab ini sulit buat dia gitu. Buat sekarang kata G tadi. Buat sekarang. Tapi kalau Topuria ya udah gue ajar stand fight aja kayak gue masih ada potensi. Iya bener. Maksudnya senjata gue tuh striking gitu. Dan dia juga striking. Ini pede-pedean aja lah gue berkarir percaya diri dengan striking gue. Tapi kalau ngelawan Merab, gue sadar gitu wrestling gue nggak selevel sama dia. Belajar lagi, cari momen lagi, gini lagi. Udah mending yang strike, yang gue ngerti aja gitu, yang sama-sama striking. Dan tapi pasti yang berdoa supaya Topuria itu nggak kalah itu adalah Volkanovski. Dan para pendukung Volkanovski karena mereka tuh pengen. Ini kalau misalkan Topuria kalah, terus lost his title, ya berarti Volkanovski lebih rendah lagi ya. Enggak, maksudnya kayak ya gimana nih kita mau ada rematch lagi kan nih. Iya, gitu. Jadi nggak prestisius dan jadi kacau divisi itu. Emang kalau udah ada orang ngejar double champ bikin kacau divisi gitu. McGregor sih anjing. Iya McGregor. Ini gara-gara McGregor dia bilang kalau lu mau lawan gua atau jadi gua. Iya, betul. Itu doang kan udah pilihannya kan. Sekarang fight me or you're gonna be me. Iya udah jadi ya gara-gara McGregor semua ini jadi begini nih. Oh ya quotes McGregor yang tadi lu bilang apa dia siap ngelawan siapa aja kan, quotes dia ada yang keren. If you breathe oxygen, it's a fair game. Anjir. Oh itu yang ditanya. I fear Jose Aldo. I fear no man. If he breathes oxygen, I can be. It's a fair game. Gila makanya. Shut your fucking mouth. Iris kan. Tapi lu kalau Topuria dari Gede, kalau Topuria sama Sean O'Malley lu megang siapa? Kira-kira kalau Dana White mewujudkan ini ya permintaan Sean O'Malley. Lagi anak emas nih soalnya. Iya. Gua bakal pegang. Ini fair game. Karena gini, Sean O'Malley tuh bakal berada di tubuh yang dia tidak terbiasa sih. Betul. Itu dia. Tapi katanya dia emang gemuk kan, Ge. Maksudnya sempat. Tapi beda Bang kayak si McGregor waktu dia ke welterweight lawan Nate Diaz pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama tuh ya bener-bener berat jalan gue kan biasanya orang lightweight tuh berat jalannya middleweight gitu. Ya udah biasanya potong sampai mau sekarat, sekarang agak sekarat terus tanding gitu. Nah, jadi kan bukan otot asli dia gitu. Nah, jadi kalau mau bangun berat ke welterweight itu tuh yang bener-bener ya kita naikin, ya berarti kita naikin berat kita sampai berat normal kita like heavyweight gitu. Baru kita potong sampai berat welterweight sama dengan Sean O'Malley. Iya, Sean O'Malley dia biasa berat 155, dia potong sampai 135 tiap tanding. Nah, sekarang dia harus mulai bangun otot nih sampai dia di berat 160 lah atau 165 gitu. Baru potong ke 145 gitu. Dan ditambah lagi Topuria itu udah terbiasa. Ya. Lawan orang-orang yang beratnya sedia. Iya karena yang challenge Sean O'Malley ya. Kecuali Topuria yang nantang Sean O'Malley dia yang turun. Tentunya. Ya kan? Tapi si Topuria udah bilang kalau turun dia nggak akan pernah mau. Berarti memang naik. Tapi kan Topuria memang nantangin semua orang kan Topuria kan. Iya. Karena si Topuria mungkin dia nyadar kali dia potong ke sampai featherweight kayak udah mau mati gitu. Kalau kebantep potong satu kaki baru bisa ke Bantam kali gitu. Iya, hilangin satu empedu baru bisa main di Bantam. Iya, makanya dia bilang gak akan mau turun gitu. Iya, tapi makanya paling masuk akal ada untuk double champ call outnya dari Sean O'Malley-nya ke atas ya. Iya, tapi kalau nambahin berat badan masih masuk akal untuk Sean O'Malley. Makanya dia berani. Kalau kalian megangnya siapa? Sean O'Malley ya?
Nah itu sulit tuh. Itu sulit. Nggak, tuh. soalnya kalau Topuria kan kalau kita lihat tadi Sean O'Malley, sebenarnya Sean O'Malley itu memang ada powernya, ya kan. Tapi kalau lu kebetulan aja lawan Cito gitu. lagi kebetulan aja lawan Cito emang rahangnya kencang begitu. Lu lihat aja Aljamain Sterling begitu kuatnya bisa langsung jatuh kan, dengan tangan yang sekurus itu di kamera ya gitu. Tapi kalau Topuria tuh beda aja, Ge. Kalau lu lihat lawan Volkanovski nggak powernya dia. Iya. Dan dia sabar. Topuria tuh sabar. Iya, maksudnya kalau kalau Topuria ketemu sama Sean O'Malley itu udah pasti pertandingan masterclass lah. Karena dua-duanya udah pasti seseru kayak Chito Vera tadi, hajar-hajar brawl gitu-gitu. Cuma memang faktornya kalau Sean O'Malley kalah cuma berat badan aja. Karena kan lu itu kan speednya dia dan power dia latihan di bantam doang. Kalau Topuria kan nggak ngapa-ngapain. Bayangin dia dengan power udah bisa ngalahin Volkanovski, ketemu kayak ini mah sepele Sean O'Malley bertampol gini juga tewas lu gitu. Patah gitu kan. Bener-bener soal-soal yang nggak biasa kayak Conor McGregor. Powernya tuh mematikan di featherweight. Mati lampu orang kena ininya, tangan kirinya kan dibilang kalau kena tangan kiri gue di featherweight itu kayak kena tembak double barrel shotgun katanya. Tapi kalau di lightweight orang lebih berisi, nggak langsung tidur gitu. Sama di apa? Si Sugasian naik ke featherweight bisa jadi dia nggak secepat itu dan nggak sekuat itu gitu. Iya. Makanya gue pegang Topuria. Kalau gue megangnya Topuria. Iya, gue juga Topuria lah, gila. Kalau dia nggak ngapa-ngapain ya dengan berat badan yang sama ya Topuria lah. Lu Suggestion kan? Kalau Suggestion kalah lu cukur kumis kan katanya dulu. Katanya di live IG baru bilang Dustin Poirier kalah cukur kumis Pak RT anjir. Sebelah lagi kumisnya. Iya, katanya lu kalau misalkan Topuria menang katanya lu bagi-bagi ketupat Idul Fitri. Iya. Gimana tuh? Udah ada program bagi-bagi makan siang memang. Oh iya siap. Wes. Gila. Tapi pokoknya ini juga kita tadi udah bikin video pas nobar UFC 99 Minal Aidin wal Faizin, makanya di konten ini juga sekalian selamat menjalankan ibadah puasa buat yang merayakan ya. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nanti selama bulan puasa kan tidak ada pertandingan apa-apa. Yang kalian request bahas Diaz Brothers. Ntar kita ini prospek-prospek siapa yang layak pensiun siapa. Pokoknya petarung perempuan itu ada bener-bener ada yang komen kayak ya, ada yang ngomong gini ini sampai pindah studio nggak dibayar itu. Iya, sampai banyak yang masih nanya foto JK Saragi. Iya, ke printnya aja, ini kita belum tuh cuma gara-gara gua petarung perempuan. Nggak, tapi ada yang komen beneran nih, ini podcast nggak seru banget, nggak ada bahas petarung wanita, itu gara-gara lu tuh. Iya, Zhang Weili nanti kita mungkin ada kali kita ada. UFC 300. Mungkin beberapa top petarung perempuan yang pernah menjejakkan kaki di UFC. Nah, itu aja. Dan kebetulan The Ultimate Fighter season 32 itu coachnya Alexa Grasso dan Valentina Shevchenko. Oh, pas banget. Berarti kita bisa ada Hari Kartini kapan? Hari Kartini. Ada. Pasti gitu Desember. Dia pasti tahun depan lagi ya. Dan Shevchenko dari Milan, dia sekarang ngelatih ini ya, dari pemain AC Milan. Itu beda. Kapan itu? Hari Kartini. Astaga, kita tolol banget Hari Kartini aja kita lupa. UFC 21 April apa pertandingannya? Hari Kartini ngapa? Nggak ada. Kan 14. Oh, Indonesia ada Hari Kartini. Oh iya, 21 April bener. Ya Allah, mohon maaf. Iya bro, 21 April bro. Hari Kartini itu 21 April. Berarti kita bisa spesial perempuan itu. Disingkat. Tar. Thumbnailnya gue bikirin. Waktu itu Sardo ngomong, gimana kalau kita adain UFC? Iya, lu lihat deh, episode berapa Sardo bilang, nanti bang petarung perempuan di Hari Kartini. Terus bilang, lu gak usah sok-sokan, naikin momentum Hari Kartini. Sekarang lu bilang. Iya. Ini misoginis nih ininya, hostnya nih misoginis. Iya. Tapi pas nih momennya. Tapi gak apa-apa, nanti kita pas puasa kan 300 kan ada Zhang Weili. Ada Zhang Weili. Kita bahas deh petarung wanita. Ronda Rousey. Iya, sama tadi yang cakep siapa? Ini Mercy Barber. Barber. Nah, kita bahas dah tuh Barber. Sama ini yang pernah lempar topi ke McGregor. Siapa itu? Jadi John Cena. Enggak, bukan dong. Big Show kalau nggak salah. Waduh, lagi tarung dia buka topi terus lempar ke McGregor. Oh, dia nggak nyadar ternyata McGregor bisa gini. McGregor sih. Ya, makanya nanti kita bahas. Tapi kalian komen aja di bawah. Itu adalah pembahasan kita selama bulan Ramadan. Karena nanti kita harus ada tag yang saya mau mudik, Pak. Langsung 2 episode nih. Iya, jadi ada nanti yang UFC mudik ada juga nanti kita. Iya, kita ada petarung yang mudik. Iya, Khabib. Islam Makacep. Iya, pasti gitu lagi. Tur. Muhammad Mokaev. Udah pasti ya. Islam Makacep itu kan kalau nggak salah mudik ke Bandung.
Sorry kan dia kan dari namanya kan nama Sunda tapi ini banget tuh. gue pertanyaan. Islam mah kasep. Islam mah kasep. Islam mah ganteng. Tapi gue ada pertanyaan ini nih, pertanyaan serius. Mudik tuh adat kan, bukan anjuran dari agama kan? Iya kebiasaan aja Iya, ya. kebiasaan Kan adat kita. di Indonesia kan? Iya, Berarti iya. orang-orang Dagestan gitu gak ada mudik kan? Sebenarnya nggak ada karena dia Nggak udah ada. tinggal di sana kan. Oh, Sebenarnya gini, namanya tuh mudik mungkin beda, tapi bedanya itu adalah kan kalau misalkan kita puasa, enaknya kan sama keluarga. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu kan merantau gitu. Iya Jadi kalau dia balik Dagestan dong ke keluarga. enggak. Iya. Thanksgiving kan lu mudik juga kan itu kan. Kalau Thanksgiving di Amerika yang pergi ke rumah keluarga, iya kan? Oh iya. Ya begitulah kok keadaannya. Mudik, Adat-adat. meracuni, mudik, Jingle lagi nih, jingle penutup. judi. Aneh banget. Ya terima kasih sudah nonton episode kali ini. Minal aidin wal faizin.